Selamat pagi anak-anak terkasih, selamat datang di kelas 5 Agama Katolik pelajaran 6. Ya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan penuh kebijaksanaan. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal kebijaksanaan-Mu lewat tokoh Salomo. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Salomo membantu kami untuk semakin pandai dalam memilih yang baik, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus penasihat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini adalah pelajaran 6, yaitu Salomo Raja Bijaksana. Ya, ini adalah wajah dari Salomo, gambarnya. Pembelajaran hari ini tujuannya pertama memahami pengertian tentang bijaksana, kemudian kedua mengenal tokoh Raja Salomo dan meneladani sikap baik yang ada pada diri Raja Salomo. Ya, bijaksana. Apa sih arti bijaksana, anak-anak? Bijaksana yaitu mampu menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian biasanya kebijaksanaan itu muncul dari hati yang paling dalam. Semua orang diharapkan mengambil sikap bijaksana, sebab orang bijaksana pasti mengutamakan keadilan. Keadilan akan diperoleh bila keluhan orang lain itu kita dengarkan dalam hati kita. Karena bijaksanaan muncul dari hati yang paling dalam. Dalam kehidupan kita pernah berbuat tidak adil, atau kita juga pernah mendapat perlakuan tidak adil dari orang lain. Contoh, ketika piket di kelas, ada anak-anak yang pura-pura lupa kalau hari ini ada piket, terus kemudian langsung pulang, seperti itu. Atau itu bisa terjadi pada diri kita sendiri. Jadi anak-anak, di dalam kehidupan kita itu harus mengutamakan kebijaksanaan, sehingga menjadikan sikap kita penuh dengan keadilan, semua menjadi enak, tidak ada yang dirugikan. Mari anak-anak kita mendalami kisah Raja Salomo lewat video berikut ini. Pada suatu hari yang cerah, terdapat seorang raja yang bernama Raja Salomo. Ia sedang menulis berbagai nasihat. Lalu, tiba-tiba ia teringat akan masa lalunya. Salomo merupakan anak dari Raja Daud dan Ratu Batseba. Salomo pun anak yang taat dan rajin, sehingga orang tuanya sangat bangga terhadapnya, dan Salomo pun akan dijadikan sebagai raja oleh ayahnya Daud. Tetapi kakak-kakak Salomo sangat iri, namun mereka tidak berani melawan kecuali dua orang bernama Adonia dan Absalom. Adonia, ia ingin sekali membunuh ayahnya, Raja Daud, demi mendapatkan
kota. Namun, rencana itu gagal dan ia berusaha menyelamatkan diri. Namun, usaha itu gagal pula. Sedangkan Absalom, ia sangat ingin menjadi raja dan ia menyatakan dirinya sebagai raja berikutnya. Lalu, Batseba terkejut. Lalu ia datang ke Raja Daud. Rajaku, saya mendengar bahwa Absalom menghabiskan dirinya sebagai raja berikutnya. Bukankah sesuai janjimu, Raja Salomo yang akan jadi raja? Ratuku, aku tetap menepati janjiku. Aku akan meminta Nabi Nathan agar anakku Salomo menjadi raja segera. Setelah Salomo menjadi raja, ia berdoa. Dan tiba-tiba ada cahaya putih menerangi dan muncul suatu suara. Salomo, Salomo, aku akan memberimu satu permintaan. Apapun, aku kabulkan. Tuhan, aku hanya meminta kebijaksanaan. Di pagi hari, terdapat perdebatan dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Tuanku Raja, kami ingin kebijaksanaan Anda untuk mengetahui ibu anak ini sebenarnya. Tentu aku ibu dari bayi ini. Saya punya ide. Prajurit, ambil bayi itu dan belah bayi itu menjadi dua. Benar-benar ide yang sangat bagus. Kita mendapatkan masing-masing setengah. Tuanku, jangan kau belah bayi ini. Lebih baik bayi ini berikanlah kepada dia dan biarlah bayi itu hidup. Berarti bayi ini karena ibu yang sesungguhnya tidak ingin anaknya. Wahai engkau wanita yang tertawa, karena tindakanmu engkau akan dihukum. Raja Salomo juga membangun bait Allah yang sangat megah. Tetapi Raja Salomo jatuh dalam dosa. Demi memperkuat negaranya, Raja Salomo mengadakan perjanjian dengan bangsa lain dengan cara menikahi putri mereka. Masing-masing mereka memiliki dewa yang berbeda, sehingga Raja Salomo pun ikut menyembah dewa bangsa lain. Karena dosanya, bangsa Israel dipenuhi peperangan dan bencana kelaparan di mana-mana. Mendengar perkataan Nabi Nathan, Raja Salomo pun menjadi sadar akan dosa-dosanya dan ia sangat menyesal. Setelah mengingat masa lalunya, Raja Salomo menuliskan rasa penyesalannya. Setelah itu, Raja Salomo merebahkan diri dan menutup matanya untuk selama-lamanya. Selesai. Pada Ya, baik anak-anak, kita dalami sekali lagi ya. Jadi bahwa Salomo itulah adalah raja Israel yang ketiga. Sebelumnya ialah Saul, Daud, dan akhirnya Salomo. Salomo itu memerintah selama 40 tahun. Salomo adalah kedua putra dari Daud dan Batseba. Sebelum Daud meninggal, dia memilih Salomo untuk meneruskan tonggak pemerintahannya. Meski demikian, perjalanan Salomo menuju tahta kerajaan tidaklah mulus. Ada anak-anak Salomo yang lain, yang tertua adalah Adonia, anak tertua Daud, mengadakan perlawanan. Menghadapi hal ini, Salomo bersekutu dengan Benaya,
anak Yoyada dan Sadok, tetap memperjuangkan haknya. Setelah mendapatkan nasihat lagi dari Nathan, Daud pun mengeluarkan perintah untuk mengangkat Salomo naik tahta dan mengesahkan sumpahnya untuk menjadi raja. Pada masa mudanya Salomo hidup seperti ayahnya Daud. Dia hidup berkenaan di mata Allah. Allah memberikan pilihan kepada Salomo untuk meminta apapun yang dia mau. Luar biasa, Salomo merasa mendapatkan tugas yang berat sebagai raja. Maka dia meminta agar Tuhan Allah memberikan kepadanya hati yang paham atau hikmat, atau Salomo meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur yang panjang, tetapi dia meminta kebijaksanaan untuk mengatur dalam menjadi raja di Israel. Ya, Salomo menjadi hikmat karena dia meminta kebijaksanaannya. Allah memberikan apa yang Salomo minta, maka dia bisa memerintah bangsa Israel dengan adil dan bijaksana. Seperti contoh bijaksana dalam Raja Salomo adalah cerita tentang perempuan yang merebutkan bayi. Seperti yang diceritakan tadi, ada 2 perempuan di dalam suatu rumah atau kamar. Dia melahirkan secara bersama-sama. Kemudian anaknya yang satu itu meninggal dunia. Mungkin tidak sengaja ketindih atau gimana. Akhirnya perempuan yang anaknya mati tadi mengambil anak yang perempuan yang lain yang sama-sama melahirkan tadi. Kemudian perempuan yang merasa diambil bayinya akhirnya meminta kembali, tapi terjadi perdebatan. Akhirnya diselesaikan oleh Raja Salomo dengan cara, ya sudah, kalau biar adil dibagi 2 aja. Gambarannya seperti itu, padahal itu tidak sebenarnya yang dilakukan oleh Raja Salomo. Dia hanya ingin mengetes dari siapa yang benar-benar menyayangi anak itu, itulah ibunya. Jadi ada perempuan tadi, ya gak apa-apa, biar kita menjadi adil, dibelah menjadi 2. Tapi ibu yang merasa mempunyai anak itu, jangan dibunuh, kalau anaknya dibelah menjadi 2 dia akan mati. Ya sudah, berikan saja kepada perempuan itu. Akhirnya Raja Salomo tahu siapa yang benar-benar menjadi ibu bayi itu, ialah perempuan yang tidak ingin melihat anaknya mati. Akhirnya perempuan itu yang baik itu diberikan bayinya, yang perempuan yang jahat itu akhirnya dihukum. Ya, terus kemudian Raja Salomo juga mendirikan bait suci. Anak-anak bisa dibaca di dalam bukunya juga ya. Setelah bait suci itu selesai dibangun, Salomo mengumpulkan semua pilihan Tuhan. Para imam membawa tabut yang berisi ke-10 perintah Tuhan. Mereka meletakkan di ruangan khusus bait Allah. Selain Salomo terkenal yang bijaksana dan hikmat, Salomo juga dikenal sebagai raja yang penulis Alkitab Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, dan beberapa mazmur. Tidak seorang pahlawan pun pada zaman kuno yang begitu luas dipuja dalam sastra rakyat kecuali Salomo. Kejatuhan Salomo terjadi karena dia menikahi banyak perempuan asing, seperti Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Perkawinannya dengan perempuan-perempuan asing membawa agama-agama asing. Jadi perempuan-perempuan yang dinikahi Raja Salomo itu mempunyai agama yang berbeda atau agama-agama yang asing. Perempuan-perempuan itu menyembah dewa-dewa yang palsu, yang diungkapkan dalam doa saat menghabiskan dan
mempersembahkan bait suci kepada Yahweh, keyakinan Raja Salomo menjadi luntur akibat pengaruh agama istrinya. Parahnya lagi, karena pengaruh istrinya itu, dia akhirnya meninggalkan Tuhan dan mengikuti dewa-dewa yang disembah istrinya. Tapi Raja Salomo juga akhirnya bertobat karena teguran dari Nabi Nathan. Kemudian juga Salomo dengan sikapnya seperti itu, Allah itu jadi marah kepada Salomo. Akhirnya bangsa Israel pun menjadi terkoyak menderita. Salomo memerintah selama 40 tahun. Dia digantikan oleh anaknya yang bernama Yerobeam. Selama Salomo menjadi raja, Salomo juga berhasil menata dan mengembangkan kerajaan Israel yang diwariskan oleh Daud kepadanya, dan dia juga berhasil membangun bait Allah. Mungkin kita ada pertanyaan refleksi ya, mungkin apa arti dari kebijaksanaan? Kebijaksanaan yaitu sikap yang mampu menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus bagaimana Salomo dapat menjadi bijaksana? Karena dia meminta kebijaksanaan dari Tuhan daripada meminta kekayaan atau umur yang panjang, sehingga Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Salomo. Apa yang dilakukan Salomo untuk kerajaan Israel? Dia memerintah kerajaan Israel dengan baik, dengan menata dan berhasil menata, mengembangkan daerah yang diwariskan Daud kepadanya. Dia juga berhasil membangun bait suci. Apa kelemahan-kelemahan Salomo? Ya tadi kelemahan Salomo, dia menikahi banyak perempuan asing dan mengikuti agama-agama asing ya, yang dibawa oleh istrinya. Kemudian dia juga pernah meninggalkan Tuhan dan mengikuti agama istrinya. Apa yang dapat diteladani dari kisah Salomo? Ya, dari kisah Salomo, dari pembelajaran ini kita dapat belajar dari kebijaksanaan Salomo dalam memerintah kerajaan Israel dengan sikap yang adil. Dia tidak memikirkan tentang uang, umur yang panjang, tapi dia meminta untuk menjadi hidup yang bijaksana. Begitu anak-anak. Ya anak-anak, itu pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan peranan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar, selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.